Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena menyelesaikan hasil panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau misalkan aku masak, badanku bau tumpuk kayak ibu. Terus nanti kalau misalkan aku disuruh nganter makanan ke ladang, nanti kulitku hitam kayak ibu. Ih, nggak mau, Bu. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ibu ini seharian kemana aja sih? Masa di rumah nggak ada makanan? Dan ini kan lapar, Bu. Belum makan seharian. Tadi kan ibu sudah menyuruh untuk memasak, Darmi. Ih, Ibu, dari makanan udah bilang. Dan nggak mau masak. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu memerlukan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Darmi nggak mau, Bu. Nanti kalau misalkan Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi ini bisa kotor. Ih, apalagi kan di pasar becek. Darmi nggak bisa bayangin nih. Nanti kalau misalkan kulit Darmi yang putih bersih ini berubah jadi kotor, gimana? Ih, Darmi nggak mau, Bu. Bentar. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Bu, berarti habis nih, Bu. Itu. Enggak, tapi besok kamu ikut ke pasar ya. Karena ibu tidak salah beli. Ya udah deh, Bu. Biasa Darmi ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan deket-deket ya sama Darmi. Nanti Ibu di belakang Darmi aja. Kenapa, Darmi? Ih, udahlah. Pokoknya Ibu jangan deket-deket sama Darmi. Ibu di belakang Darmi aja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Oh, aku mau ke pasar. Itu yang di belakangmu siapa? Ibumu ya? Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Masa dia ibuku sih? Ih, amit-amit deh. Oh, pembantu ya? Iya, yaudah aku duluan ya. betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, gimana? Mau ke pasar. Tumben sekali, yang di belakangmu itu ibumu ya? Kan bukan, dia itu bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Pak, saya mau beli benda yang berkualitas dan mahal. Darmi, jangan beli yang terlalu mahal ya, duitnya tidak cukup. Udah deh, Bu, diam aja. Jangan ikut Darmi deh. Nona, jangan gitu kepada ibu Nona. Dia itu bukan ibu saya, Pak. Dia itu pembantu saya. Oh, pembantunya. Yaudah deh, Pak. Saya mau yang ini berapa? 3.000 aja. Nih, Pak.
kembali ya Mbak. Oke, Pak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Tadi kan Darmi mau lipstick yang terbaru, tapi kenapa ibu nggak mau beliin? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang kamu beli. Uangmu sudah tidak cukup lagi. Alah, alasan. Lalu Bu, ibu tahu nggak? Kan di awal-awal sebelum pergi Darmi udah bilang, ibu itu di belakang Darmi, jangan dekat-dekat sama Darmi. Darmi itu malu Bu, malu punya ibu yang kulit hitam dan nggak terawat kayak gini. Lalu ibu tahu nggak sih dengan penampilan ibu kayak gini, ibu tuh malah mirip dengan pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar dia jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Bu, tolong Bu, kaki Darmi udah nggak bisa digerakin lagi Bu. Sakit Bu, sakit. Maaf ya nak, ini karena perilakumu terhadap ibu. Ampun Bu, ampun. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati. Sekali yang di belakang itu siapa? Ayah, Oh, pembantunya.